Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aleka Fajri dengan NIM 2023 122 1025. Di sini saya akan berdiskusi dengan teman saya mengenai manajemen keputusan besar yang berdampak pada masa depan saya. Dengan teman saya yaitu Muhammad Ramadhani selaku temannya Mas Aleka untuk berdiskusi kali ini. Untuk keputusan besar yang berdampak pada masa depan pribadi saya ini, saya mengambil keputusan besar untuk masa depan pribadi yaitu dengan memilih membangun usaha di bidang F&B, khususnya di coffee shop. Jadi keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti minat pribadi, peluang bisnis, kondisi ekonomi, serta potensi pengembangan karir di masa depan. Meskipun saya juga memiliki pilihan untuk melanjutkan studi ke jenjang S2, saya memutuskan bahwa membangun usaha ini merupakan pilihan yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi saya saat ini. Kenapa saya memilih membangun usaha coffee shop ini? Karena saya melihat bahwa industri kopi ini memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat Surabaya. Selain itu, saya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap dunia bisnis dan ingin menciptakan usaha yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, berinteraksi bagi masyarakat Surabaya serta mahasiswa-mahasiswa di sekitar. Dengan membangun usaha sendiri, saya ini berharap dapat memperoleh pengalaman wirausaha, meningkatkan kemampuan manajemen, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Keputusan untuk membangun usaha coffee shop ini merupakan keputusan yang sangat penting karena akan mempengaruhi masa depan karir dan kondisi finansial saya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memfokuskan waktu, tenaga, dan sumber daya yang saya miliki untuk mempersiapkan usaha tersebut secara matang. Saya menyadari bahwa membangun usaha ini membutuhkan keberanian, kreativitas, serta komitmen yang sangat tinggi. Namun, saya percaya bahwa pengalaman yang diperoleh dari menjalankan usaha ini akan menjadikan bekal yang sangat berharga bagi perkembangan diri saya di masa depan. Dalam menjalankan keputusan ini, saya mempertimbangkan dua alternatif strategi. Yang pertama adalah membangun coffee shop secara mandiri dengan konsep yang unik dan berbeda dari kompetitor lainnya. Saya akan melakukan riset dan menentukan target konsumen serta menciptakan identitas usaha yang menarik agar dapat bersaing di pasar Surabaya ini. Keuntungan dari strategi ini adalah memiliki kebebasan dalam menentukan konsep dan arah membangun bisnis. Namun, resiko yang mungkin saya hadapi yaitu kebutuhan modal yang cukup besar serta tingginya tingkat persaingan di F&B ini di Surabaya. Untuk strategi kedua yaitu melalui usaha dalam skala kecil dahulu, seperti membuka coffee shop sederhana atau konsep takeaway di rumah. Kemudian saya mengembangkan usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan perkembangan pasar dan kondisi finansial saya. Strategi ini memiliki kelebihan berupa risiko yang lebih rendah dari kebutuhan modal yang lebih terjangkau. Meskipun proses pengembangannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi strategi ini saya nilai realistis untuk saya yang mahasiswa dan memungkinkan saya untuk belajar langsung dari pengalaman bisnis yang saya jalankan. Saya memahami bahwa setiap keputusan ini memiliki konsekuensi dan resiko. Dalam membangun usaha coffee shop ini, saya harus siap menghadapi tantangan seperti persaingan bisnis coffee shop, perubahan tren konsumen, dan pengelolaan keuangan, serta kemungkinan mengalami kerugian pada tahap awal berbisnis. Namun demikian, saya percaya bahwa dengan perencanaan yang matang, kemampuan beradaptasi, serta kerja keras saya, berbagai tantangan ini dapat diatasi. Sebagai bentuk perencanaan saya menetapkan prioritas aktivitas ini mendukung keberhasilan usaha, saya akan memperkirakan bahwa 60% fokus saya ini diarahkan untuk mengembangkan bisnis. Untuk 25%-nya pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan, serta 15%-nya pada evaluasi dan pengelolaan diri. Pembagian ini bertujuan agar saya dapat menjaga keseimbangan antara proses belajar, pengembangan usaha, serta kesehatan fisik maupun mental saya. Untuk mewujudkan keputusan tersebut, saya telah menyusun action plan pribadi. Langkah pertama saya yaitu melakukan riset pasar untuk mengetahui tren bisnis kopi yang berkembang saat ini. Selanjutnya, saya akan menentukan konsep usaha, menyusun rencana bisnis, menghitung kebutuhan modal, serta mempelajari manajemen keuangan dan pemasaran digital.
Setelah tahap itu selesai, saya akan mencari lokasi yang strategis, membangun branding yang menarik, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Selain itu, saya juga melakukan evaluasi secara berkala, mengetahui perkembangan usaha, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. Jadi secara keseluruhan, saya meyakini bahwa keputusan saya untuk membangun usaha coffee shop ini merupakan langkah yang tepat bagi pengembangan diri saya di masa depan. Keberhasilan dalam menjalankan usaha ini akan sangat ditentukan oleh kedisiplinan, kreativitas maupun beradaptasi serta konsisten dalam menjalankan rencana yang telah disusun. Dengan tekad dan kerja keras dan perencanaan yang baik, saya optimis akan membangun usaha coffee shop yang sukses dan keberlanjutan. Terima kasih atas penjelasannya Mas Aleka tentang coffee shop yang Mas Aleka putusin bersama. Mengapa Mas Aleka mengambil sebuah keputusan membuat sebuah usaha coffee shop? Jadi gini Mas, saya ini membangun usaha coffee shop ini karena saya memiliki ketertarikan yang sangat besar dalam dunia bisnis dan industri F&B, khususnya di coffee shop. Memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Selain itu, saya ingin memiliki usaha sendiri yang dapat berkembang dalam jangka panjang, serta saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi saya ingin bermanfaat bagi orang lain juga Mas. Jadi kan Mas Aleka juga menjelaskan bahwa mau mengambil studi dari mengapa tidak mengambil studi dulu terus diutamakan coffee shop. Alasan Mas Aleka sendiri bagaimana? Saya tidak milih melanjutkan S2 terlebih dahulu ini karena saya ingin memanfaatkan peluang bisnis yang sedang berkembang saat ini Mas. Kan sekarang coffee kan banyak Mas ya. Jadi saya beranggapan bahwa pengalaman membangun usaha ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Namun saya juga memiliki rencana untuk melanjutkan studi S2 setelah usaha yang saya bangun ini berjalan dengan stabil Mas. Oke. Jadi kan Mas Aleka sudah memutuskan ya membuat coffee shop. Nah, apalagi Mas Aleka dengan coffee shop ini lagi viralnya kan pasti ada risiko besarnya. Nah, dari keputusan usaha coffee shop ini apa sih risiko terbesarnya? Untuk resikonya tersendiri ya Mas ya. Resiko terbesar yang keputusan yang saya ambil ini yaitu kegagalan usaha Mas. Jadi kegagalan usaha ini akibat persaingan yang cukup tinggi, kurangnya pelanggan, serta kesalahan saya dalam pengelola keuangan. Selain itu, perubahan tren pasar juga berpengaruh untuk mempengaruhi perkembangan usaha yang saya jalankan ini Mas. Oke, nah jika asumsi Mas Aleka salah dan usaha tidak berkembang, apa yang Mas Aleka lakukan? Jika asumsi saya membuat coffee shop ini salah, saya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis yang saya jalankan. Gimana jika asumsi Mas Aleka salah dan usahanya tidak berkembang di coffee shop tersebut? Jika asumsi saya salah dalam membangun usaha coffee shop ini, saya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis yang saya jalankan, seperti konsep usaha, pemasaran, serta pelayanan. Saya juga akan melakukan inovasi produk serta memperbaiki manajemen agar usaha ini dapat kembali berkembang. Oke, nah bagaimana jika kondisi ekonomi ini berubah? Masyarakat kan kondisi sekarang tidak pasti. Bagaimana masyarakat mengatasinya? Jika kondisi ekonomi ini sedang berubah atau naik turun, saya akan menyesuaikan strategi bisnis dengan mengurangi biaya operasional serta tidak terlalu penting, dan memberikan variasi produk dengan harga yang lebih terjangkau serta memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan.